Apa itu logika? Nah, logika itu ada yang menganggap bahwa itu merupakan sebuah disiplin ilmu tersendiri di samping disiplin ilmu lainnya. Tetapi di sisi lain ada pula yang menganggap bahwa logika itu sebagai sebuah instrumen. Nah, pengertian logika sebagai sebuah instrumen ini adalah sebuah pengertian yang atau definisi yang paling awal atau paling klasik. Nah, tapi sebelum kita berbicara tentang konsep-konsep atau pandangan-pandangan tentang logika serta perkembangan di dalam logika sendiri, kita harus mengetahui pula logika ini berasal dari kata apa dan apa secara definitif logika itu seperti apa sebagai sebuah prior knowledge kita untuk memahami logika. Logika sendiri itu merupakan sebuah kata yang memiliki padanan kata dalam bahasa Yunani, yakni logikos, yang berarti sesuatu yang dapat dipikirkan, dipahami, sesuatu yang dapat diucapkan karena pikiran kita berfungsi dengan baik, pikiran kita teratur. Dan kata logikos ini memiliki akar kata logos yang berarti pengetahuan, pikiran, ucapan, pengertian. Jadi logika ini memiliki padanan kata dengan logikos, dan logikos ini diturunkan dari akar kata logos yang berarti pengertian, ucapan, pikiran, dan ilmu tentunya. Nah, maka dari itu tentu kita akan menganggap bahwa logika ini sangat berkaitan erat dengan bahasa dan juga pikiran, karena bahasa atau ucapan yang sistematif, yang masuk akal, yang rasional, dan yang dapat dipahami secara rasional, maka itu merupakan sebuah cerminan dari pikiran kita yang berjalan secara sistematis. Jadi berkaitan erat dengan bahasa dan pikiran atau pengertian. Dan logika sendiri, beberapa filsuf atau beberapa ahli filsafat menganggap bahwa logika ini dipahami sebagai sebuah instrumen. Tapi di sisi lain dia juga bisa dianggap sebagai sebuah disiplin ilmu. Nah, pengertian logika sebagai sebuah instrumen atau alat berpikir itu muncul dari Aristoteles. Sebenarnya Aristoteles sendiri tidak pernah menggunakan kata logika dalam arti yang sebenarnya, dalam arti yang kita gunakan saat ini. Tetapi dalam konteks penalaran, Aristoteles lebih sering menggunakan istilah analitika dan dialektika. Yang dimaksud dengan analitika di sini adalah yakni proses bernalar yang berupaya untuk menguji satu penalaran yang berangkat dari proposisi-proposisi yang pasti benar. Sedangkan dialektika sendiri adalah sebuah proses bernalar yang berangkat dari hipotesis atau proposisi yang masih bisa diuji kebenarannya. Karya-karya Aristoteles di bidang logika ini itu dinamakan sebagai organon atau alat. Nah, dari sini kita mendapat pengertian bahwa logika ini memang sebagai sebuah alat, sebagai sebuah instrumen. Jadi dia bukan sebuah disiplin ilmu tersendiri. Seperti misalkan kita memahami hermeneutika, kemudian filsafat sosial, epistemologi, metafisika, dan lain sebagainya. Itu kan disiplin tersendiri, itu cabang-cabang tersendiri dalam filsafat. Tetapi logika itu adalah sebuah instrumen atau alat yang semestinya digunakan oleh semua disiplin ilmu untuk mencapai sebuah pengetahuan yang sah. Karena logika sendiri menawarkan sebuah kaidah-kaidah berpikir benar atau aturan-aturan, prinsip-prinsip yang semestinya dipatuhi oleh seorang ilmuwan atau mungkin semua orang untuk menyusun, mengkonsepsikan sebuah pengetahuan yang sah. Seperti itu. Jadi pada pengertian klasiknya logika itu merupakan sebuah instrumen. Tapi dalam perkembangannya, jika kita mencermati, logika ini di sisi lain juga dipahami sebagai sebuah disiplin ilmu. Saya mengutip salah satu ahli atau penulis logika yang bernama Irving M. Kopy dan Karl Cohen yang mengatakan bahwa ya logika itu merupakan sebuah studi atau ilmu yang mempelajari metode-metode dan prinsip-prinsip untuk membedakan antara pengetahuan yang benar dan pengetahuan yang salah, argumentasi yang benar dan argumentasi yang salah. Jadi di sini logika ini merupakan sebuah disiplin ilmu yang
mempelajari syarat-syarat penalaran, syarat-syarat berargumentasi, syarat-syarat menyusun kausalitas misalkan hubungan sebab akibat, dan juga syarat-syarat bagaimana sih cara menganalogi suatu argumentasi agar tidak keliru. Dan juga di sisi lain salah seorang komentator logika, yakni Alexander dari Aprohidisia sekitar abad kedua, awal abad kedua Masehi atau mungkin sekitar abad ketiga Masehi, itu memandang bahwa logika itu merupakan sebuah ilmu yang mempelajari syarat-syarat penalaran agar argumentasi kita sah dan baik, teratur, sistematis. Dan satu poin yang harus kita ketahui di sini adalah bahwa logika ini berupaya untuk mempelajari metode dan prinsip-prinsip bernalar. Jadi di dalam logika yang dikaji oleh logika sendiri adalah penalaran. Yang berupaya disoroti oleh logika di sini adalah penalaran, bukan pemikiran, melainkan penalaran. Nah, apa yang membedakan pemikiran dan penalaran? Pemikiran itu merupakan sebuah proses yang terjadi di dalam diri manusia. Misalkan ketika kita berpikir, apakah kita sudah makan nanti? Apakah kita bisa berpikir angka 1 sampai 10, kita bisa berpikir kenapa kita. Nah, itu proses berpikir. Sedangkan proses bernalar itu merupakan sebuah cara berpikir yang sifatnya khusus. Cara berpikir yang sifatnya khusus itu seperti apa? Ya, ini menyusun suatu argumentasi misalkan. Proposisi-proposisinya ini sistematis dan tidak ada kontradiksi di dalamnya. Misalkan semua manusia bisa mati. Si Fulan adalah manusia, maka si Fulan bisa mati. Itu cara bernalar. Itu proses berpikir yang sifatnya khusus atau penalaran. Jadi berpikir itu adalah suatu kegiatan mental manusia, tetapi bernalar itu adalah suatu proses berpikir yang sifatnya khusus, dan itu tampak dalam bagaimana cara manusia menyusun suatu argumentasi yang sistematis. Jadi yang disoroti di dalam logika ini adalah tepat tidaknya penalaran yang dilakukan oleh seseorang, bukan aktivitas berpikir seseorang, tapi penalaran yang dibangun oleh seseorang ini sah atau tidak, benar atau tidak mengikuti kaidah-kaidah logis tertentu. Jika logika klasik itu menggunakan bahasa-bahasa atau ucapan-ucapan, maka logika modern menggunakan simbol-simbol matematis. Seperti itu. Jadi ada perkembangan di dalam logika sendiri. Tapi jangan kita pahami bahwa logika modern itu menggantikan logika klasik, tetapi dia merupakan sebuah pelengkap dari model logika sebelumnya. Oke, seperti itu penjelasan singkat tentang logika sebagai sebuah introduction atau pengantar dalam memahami logika sebagai sebuah instrumen maupun sebagai sebuah disiplin ilmu. Baik, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.